lama, saya akan serahkan waktu yang pertama untuk sambutan kepada Ibu Hesti Farida Al-Bastari sebagai Direktur Kesehatan Mental Indonesia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Terima kasih karena sudah bertahan bersama kami selama online sharing 4 minggu berturut-turut dan kegiatan workshop bersama Kesehatan Mental Indonesia. Tujuan dari workshop dan online sharing yang kami lakukan ini adalah untuk mensosialisasikan tentang kesehatan mental kepada masyarakat luas, dan agar tanggung jawab terkait dengan kesehatan mental ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab dari para praktisi atau para ahli yang terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar. Kalau menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk pemenuhan makan dan minum, kemudian selanjutnya kebutuhan akan rasa aman, lalu kebutuhan self-esteem, dan selanjutnya. Nah, untuk kebutuhan finansial ini tentunya mencakup dari kebutuhan akan pemenuhan pangan, yaitu makan dan minum, pemenuhan akan rasa aman, yaitu papan atau rumah, dan juga pemenuhan self-esteem. Jadi nanti kita akan melihat apakah kemudian finansial ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita, terkait dengan keinginan-keinginan kita sudah terpenuhi, terutama di masa pandemi. Kita nanti kemudian akan diajarkan oleh Mas Prasetyanto, yang beliau merupakan seorang ahli di bidang keuangan dan merupakan Direktur dari Ketahanan Keuangan Keluarga di Kesehatan Mental Indonesia, untuk mengetahui apa kaitannya antara finansial dengan kesehatan mental kita. Selanjutnya nanti dari Mas Tenu Chandra Jiryadana, beliau adalah seorang ahli terkait dengan legacy atau warisan, juga terkait dengan keuangan, sehingga nanti Mas Tenu akan membahasnya dari sudut pandang keahlian beliau. Sudah hadir di sini dari Kesehatan Mental juga ada Kesehatan Mental Indonesia, ada Dewan Penasehat Kesehatan Mental Indonesia, Adang Adha, dan host Ibu Hena yang juga merupakan Direktur dari Krisis Counseling. Terima kasih karena sudah hadir bersama kami. Kami akan rekam acara hari ini dan insya Allah akan di-upload di YouTube yang akan bisa dinikmati kemudian, dibuka untuk umum. Untuk workshop di hari Sabtu akan dibawakan oleh Mas Prasetyanto yang terkait dengan krisis keuangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu tetap bersama kami hingga 1,5 jam ke depan, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui host kami, Teh Hena, dan dengan Mas Prasnya langsung. Saya kembalikan kembali ke Teh Hena. Terima kasih, Teh Hena. Sama-sama Ibu Hesti Farida Al-Bastari sebagai Direktur Riset di Kesehatan Mental Indonesia. Selamat datang kepada Mas Tenu Jiryadana. Oke teman-teman, saya akan perkenalkan ada 2 pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Pak Jenny Fajar Prasetyanto. Beliau adalah seorang sales trainer, financial planner, dan beliau juga seorang registered financial consultant, associate trainer di Akademi Trainer, dan Direktur Ketahanan Keuangan di Kesehatan Mental Indonesia. Dan beliau juga seorang coach. Ya. Oke, baik. Kemudian yang satu lagi ada Mas Tenu Jiryadana. Saya tadi belum mendapat file secara ininya, jadi saya bacakan saja di sini. Beliau seorang Associate Estate Planning Practitioner, Diploma Financial Planning,
Beliau juga seorang Certified Financial Planner, kemudian Certified Hypnotherapist juga, dan juga beliau seorang Licensed Practitioner of Neuro Linguistic Programming. Dan beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Psikologi Indonesia ya, Mas Tenu ya. Alhamdulillah keren-keren sekali dua pembicara kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bisa terserap semua dengan baik sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berpanjang kata, saya ingin langsung saja mempersilahkan pembicara pertama kita, Bapak GF Prasetyanto. Kami akan memberikan masing-masing pembicara 30 menit yang kemudian akan dilanjut dengan diskusi ya, dengan tanya jawab. Silakan, Mas Pras. Halo. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara KMI pada malam ini, membicarakan tentang bagaimana kita tetap, intinya adalah tetap sehat, tetap sehat mental dan keuangan kita juga di saat pandemi ini. Saya akan bahas beberapa hal yang fakta-fakta terjadi pada saat ini. Bisa dikatakan saat ini ya, kita bisa dengar dari berita-berita bahwa terjadi banyak PHK, bisnis melambat, beberapa sektor belum bisa berusaha, dan beberapa sektor masih full, tidak bisa berusaha, artinya masih tutup. Ini dari kompas.com, dampak corona sangat dahsyat, 39% perusahaan dikurangkan karyawan. Ini dampaknya juga berapa dilihat dari kehunian dari kos-kosan. Jadi dari beberapa teman juga yang punya kos-kosan, dulu mereka usaha kos-kosan, ternyata sekarang kos-kosan banyak kosong karena banyak karyawan yang tidak bekerja lagi. Lalu ini juga terjadi, ya mereka akhirnya bingung bagaimana kehidupan mereka selanjutnya, dan ini pengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan jumlahnya menembus angka 3 juta orang. Ini angka yang sangat membuat kita prihatin ya. Kalau 1 juta orang ini, katakanlah kalau mereka setengahnya adalah berkeluarga dengan punya 1 istri dan 1 anak, berarti udah berapa jiwa yang terdampak. Lalu restoran juga terdampak, banyak restoran tutup gara-gara corona. Dan walaupun sekarang sudah bisa buka, tapi mereka tetap dikenakan pembatasan untuk pengunjungnya. Dan tidak hanya restoran kecil-kecil, yang besar juga seperti Geprek Bensu milik Ruben merumahkan 2.500 karyawan. Di berita sebelumnya pernah saya baca, beliau berusaha supaya karyawannya tidak dirumahkan, tapi pada akhirnya juga dirumahkan juga. Dan secara ekonomi kita hanya tumbuh sekitar 2,97%. Mas Pras, walaupun suaranya sebagian ahli kurang bilang, jelas. Ya, sorry kurang jelas. Kalau ini gimana Tayana? Mendingan? Cek sound. Kalau begini? Bagaimana teman-teman? Kalau begini suaranya? Mohon feedback gimana suara? Karena saya lagi di share screen ini nggak bisa ngelihat ke chat. Masih putus-putus, Mas. Masih putus-putus ya? Ya. Kalau begini, mendingan? Bagus. Oke. Saya coba mendekati ke mikrofon. Saya lanjutkan ya. Boleh dikatakan bahwa saat ini juga secara angka ekonomi kita melambat, dan bahkan dikatakan nyaris mendekati minimum. Tapi alhamdulillah di negara lain bahkan sudah di bawah 0. Dan ini apa yang terjadi pada dampaknya dari keluarga, yaitu terjadi KDRT.
Ini saya ambil dari satu cuplikan dari berita secara online, karena meningkat saat pandemi. Apakah ini karena ekonomi? Ya kita juga tidak tahu. Tapi biasanya kalau seseorang merasa frustasi karena kondisi keuangannya terganggu, memang bisa mengakibatkan emosi. Biasanya dia bekerja, memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga, tapi pada saat ini mungkin eh, beliau tidak bisa mencukupi keluarganya, sehingga pasti merasa frustasi dan larinya kepada kekerasan. Ada dan juga ternyata pada saat WFH ini suami istri di rumah itu juga menjadi satu kendala. Biasanya mungkin mereka itu cuma pagi berangkat kantor, berpisah, nggak ketemu, sore ketemu lagi, baru ngobrol-ngobrol, terus malam tidur, pagi gitu. Nah sekarang mereka berkatakan 24 jam di rumah. Ini menjadi suatu kendala juga buat mereka. Ini jadi pikiran kita semua. Dan ternyata ada lagi, tidak hanya yang tidak terkena corona, yang terkena corona pun mengalami gangguan kejiwaan setelah pulih. Ada risiko alami. Eee, kita tidak akan mendalami di sini, tapi ini kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, teman-teman. Jadi ini ada pilihan baru juga, gangguan mental terjadi gejala baru virus corona. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di acara ini diberikan kesehatan lahir batin, terhindar dari corona dan juga gangguan mental lainnya. Nah, ternyata eee, keuangan rumah tangga jadi morat-marit juga. Dampak lainnya adalah waktu karantina. Kalau yang mereka yang bekerja, katakanlah karyawan yang masih bekerja di gaji kantor, mungkin mereka bisa tetap tenang, karena tetap nunggu tanggal gajian itu cuma duit. Tapi bagaimana dengan mereka yang udah dirumahkan, di rumah nggak boleh kemana-mana, kantor kerjaannya juga berdasarkan gajian harian, dan mereka nggak punya penghasilan, ini jadi masalah. Ini kendala yang nggak diduga-duga, ya. Secara perencanaan keuangan, sebelum kejadian ini, saya selama setahun itu mengadakan beberapa kelas, saya selalu memberikan beberapa tips-tips dalam menghadapi suatu ketidakpastian. Tapi itulah terjadi, mereka kebanyakan tidak sadar atau merasa, "Ah, itu kan kemungkinannya kecil," gitu loh. Dan ternyata sekarang terjadi, sehingga banyak yang kondisi keluarga yang rontok. Dan padahal ya, kalau yang kita tahu adalah keluarga adalah yang terakhir. Keluarga ini yang bisa saling mensupport satu sama lain. Suami mensupport istri dan anak-anak, begitu dengan istri mensupport juga suami dan anaknya. Dan terutama dalam hal keuangan. Nah, buat apa keuangan itu? Ya kita tahu sebenarnya pada saat ini yang kita butuhkan keuangan ini untuk pendidikan anak. Walaupun yang terjadi adalah sekolah-sekolah kosong. Tapi tetap seperti teman saya cerita, sekolahnya anaknya nggak belajar, tapi tetap harus bayar uang sekolah. Karena guru-guru pun juga tetap harus dibayar. Lalu apalagi mungkin yang agak berkurang kebutuhan baju dan lain-lain mungkin berkurang, karena kalau di rumah ini mereka biasanya bajunya cukup baju rumah udah mending. Rumah kalau yang udah lunas, maaf ya, ada yang lunas mereka yang beruntung. Tapi mungkin ada beberapa orang-orang, sebagian orang yang belum beruntung, masih punya cicilan rumah, atau tadi rencana mau beli rumah, tapi karena kondisi begini jadi mereka tertunda. Tapi yang paling kesulitan adalah untuk makan. Ini yang perlu disikapi. Nah, pada akhirnya beberapa kalau kita lihat seperti ini, kondisi ini, beberapa keluarga sudah mengalami dompetnya kosong, rekening kosong, dan akhirnya itulah katanya yang menyebabkan terjadi gelombang mudik, walaupun bukan lebaran. Ya mereka bilang daripada di Jakarta kelaparan, nggak kerja juga mendingan mudik. Toh di rumah juga ini. Bahkan di daerah Tanah Abang itu sampai ada yang pekerja-pekerja harian itu yang tidur di kaki lima dan mereka mengadakan sumbangan dari masjid dan orang-orang yang lewat. Memang tuh sebagian masyarakat juga tetap ada yang dompet tebal ada. Bahkan mereka bisa tetap survive, tetap ini ada. Nah, kalau dihadapkan kondisi ini, tentunya teman-teman sebagai keluarga tetap ingin punya keuangan yang tetap sehat. Gimana caranya? Menghadapinya ini,
ada 3 ini. Ini saya dapat dari salah satu guru saya, dibilangnya isyusha, ingat aja isyusha. Pertama adalah dalam menghadapi kondisi ini supaya kita tetap diberikan ketenangan adalah mohon ampun. Kenapa mohon ampun? Mungkin juga selama ini kita, dikasih rezeki, tapi kita melakukan hal-hal yang, kurang baik. Misalkan selama ini kalau ada makan, begitu nggak enak dikit, buang. Belanja kebutuhan cuman 2 bungkus sesuatu makanan dalam sebulan, dibeli 4 bungkus, 5 bungkus, sisanya begitu udah expired, buang gitu. Nah, kayak seperti ini, kondisi ini yang perlu kita mohon ampun. Karena setelah kita dibersihkan, itu mohon ampun itu seperti membersihkan wadah rezeki kita. Kita mohon ampun yang banyak gitu, apapun agamanya silahkan minta ampun sesuai agama masing-masing. Nah, setelah diampuni, nanti akan diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Ingat aja, isyusa. Apa yang kedua adalah syukur. Ya, karena dalam Islam pun dikatakan siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang masih terjadi saat ini. Walaupun kita mengalami kondisi yang kurang nyaman gara-gara keuangan, ya pada akhir ternyata kita masih bisa tetap survive. Kita masih tetap hidup. Syukuri. Di luar sana masih banyak orang-orang yang benar-benar sampai udah mungkin bukan zero, bukan nol, tapi di bawah itu. Mereka sampai berhutang segala macam. Nah, itu ada yang terjadi seperti itu. Dan yang ketiga, banyak-banyak bersabar. Karena pada saat kita bersabar, kita akan menaikkan derajat kita. Saya izinkan saya mengitip dari satu Al-Quran ada, dan jika kamu hitung nikmat Allah, nah misalnya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3 inilah isyusah. Ini adalah satu obat yang bisa dipakai oleh kita, simpel tapi efektif. Istighfar, syukur, dan sabar. Berikutnya, itu dari segi agama. Dan tapi tetap kita akan juga akan ada suatu kegiatan yang mempersiapkan kondisi keuangan kita lebih baik lagi. Yaitu dengan cara disusun kembali rencana keuangan keluarga kita. Susun. Betul nyusunnya ini. Kalau dari rencana keuangan, kalau kita gajian, sarannya adalah habiskan uangnya. Loh, misalkan ada kita gaji 5 juta, habiskan tiap bulan itu. Dihabiskan kemana? Nah, ini sudah disiapkan amplop-amplopnya. Kalau zakat, katakanlah disiapkan 5% atau sosial 5% tiap bulan, investasi 10%, pendidikan anak 10%, dan darurat 10%, premi asuransi 5%, hidup bulanan 50%, lifestyle 10%. Nah, inilah yang tempat kita menghabiskan uang yang kita terima setiap bulannya. Nah, saya akan sorotkan satu. Dari dulu saya sampaikan kepada para peserta training, peserta workshop, ataupun teman-teman di lingkungan kantor, siapkan dana darurat. Dana darurat untuk apa? Dana darurat adalah dana yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Dan ini ternyata sekarang kejadian. Nah, ini kondisi normal. Ternyata sekarang udah kondisinya adalah new normal. Apakah tetap sama? Nah, di sini pada malam ini saya tetap bisa bilang, ini pos-pos yang bisa teman-teman bisa siapkan dan bisa diatur kembali, di balancing. Ya. Mungkin zakatnya kalau emang kondisinya belum memungkinkan, ya zakatnya nggak dulu, bisa. Investasi nggak dulu deh. Saya penting buat makan dulu bulanan, boleh. Pendidikan anak dikurangin, jangan. Kalau emang udah jatahnya segitu, ya karena kita bayar uang sekolah anak, oleh sekolah itu uang itu akan dipakai juga bayar gaji guru-gurunya. Walaupun guru-gurunya kelihatan nggak ada muridnya, tapi tetap mereka melakukan mengajar secara online. Premi asuransi 5%, perlu nggak saya lanjutkan bayar? Dalam kondisi ini sebaiknya tetap perlu, karena nanti terkait dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita duga. Dan ini akan dibahas di dalam oleh rekan saya, Mas Tenu nanti. Untuk apa premi asuransi itu? Lifestyle gimana? Ya sekarang lifestyle boleh dikatakan minimalis. Teman-teman, terutama para ibu-ibu dan para wanita,
tentunya sekarang nih kalau dandan pun juga dandan dalam kondisi secukupnya buat di rumah. Beda dengan sebelumnya mungkin ada yang sering ke mall, dalam seminggu bisa berapa kali ke mall, tapi kondisi sekarang ini diminimalisir bisa. Ya. Jadi kita berusaha untuk tetap survive. Kita berusaha survive dan tetap berusaha untuk lebih baik lagi. Karena kondisi ini, eh, kalau kita lihat cuaca aja, nggak selama itu hujan lebat. Lama-lama hujan itu akan turun, akan pelan-pelan reda, akhirnya terbitlah matahari. Saya yakin bahwa kehidupan ini juga seperti itu. Jadi kondisi yang perlu kita hadapi bersama, kita terima dulu, kita accept dulu supaya kita tetap sehat mental, secara mental kita sehat. Ya. Jadi misalkan teman-teman adalah tetap tenang. Apapun terjadi, tetap tenang. Kalau di beberapa berita ada seorang orang bapak yang melakukan kekerasan KDRT kepada anak istrinya gitu. Kenapa? Oh ternyata dia nggak tenang. Dia merasa frustasi dengan kondisi ini dan anaknya cuma bilang, "Pak, lapar." Emosi keluar. Itulah yang menyebabkan ketidakstabilan atau gangguan mental gara-gara kondisi keuangan yang kurang baik. Tetap tenang, ya, karena suatu saat nanti insya Allah ini akan membaik situasinya. Dan juga kalau saya pernah melihat di National Geographic, kalau ada hiu di laut, tiba-tiba kita lagi berenang, ada hiu di laut, kita tetap tenang. Kalau kita bikin kegiatan yang mendadak atau yang panik gitu, hiu itu malah threat dengan kita. Gitu. Nah, ini juga kita bisa pakai dalam kondisi sekarang ini. Kita tetap tenang, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Yakinlah, kondisi baik, ada jalan keluar. Caranya gimana tadi? Saya balik lagi, nah ini, atur kembali rebalancing pengeluaran rumah tangganya. Kagumlah saya dengan orang pintar itu. Kemudian dari teman-teman ada yang mau tanyakan, bisa lihat via chatnya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jadi memang ini yang ini. Dan nanti bagaimana lebih dalam lagi untuk mengatasi kondisi ini akan nanti dibahas oleh teman saya, Mas Tenu. Ya. Termasuk juga apakah dalam kondisi sekarang ini, gimana kalau ada yang meninggal karena COVID gitu. Gimana pengaruh pada keluarga? Kalau tadi saya bahas ini adalah masih dalam kondisi PHK atau gaji, bahkan di beberapa perusahaan teman-teman cerita ini gaji cuma 2,5. Gaji dibayar seikhlasnya oleh yang punya gitu. Bahkan ada satu teman juga kemarin, teman dari satu di SMA, kondisinya adalah nggak jelas. Dirumahkan iya, tapi gaji juga nggak jalan. Loh, terus gimana? Apa nggak dituntut? Ya nggak bisa kata dia. Karena pemiliknya bilang kita lagi kondisinya memang kondisi yang keuangan perusahaannya sedang zero. Jadi satu gimana? Di PHK enggak. Siapa HRD-nya? Saya sendiri kata dia. Jadi dia kasihan juga, dia sebagai HRD juga iya. Jadi nggak bisa komplain ke ownernya. Karena itu. Tapi dia tetap berusaha. Nah, gimana trik-triknya? Nanti teman saya, Mas Tenu akan berikan beberapa trik-trik yang bisa dipakai untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Ya. Dari saya yang penting adalah utamakan jaga kesehatan mental kita. Jangan sampai gangguan ekonomi membuat keadaan tambah buruk. Terima dulu kondisi ini sambil berusaha dan berdoa. Itu dulu dari saya, Tetehana. Oke, baik, Mas Pras, terima kasih banyak atas materinya yang sangat bermanfaat, dan memang kondisi ini adalah kondisi yang bisa kita katakan di luar kendali kita sebagai manusia ya, dan semua dari kita adalah penyintas gitu. Dari kita semua adalah merasakan gitu banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kemudian timbul karena kondisi ini. Baik, saya akan lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung di box chat ya. Teman-teman boleh langsung nanti saja ditulis kalau ada pertanyaan. Oke, saya akan berlanjut ke pembicara kedua, yaitu saya panggil Mas Tenu Chandra Giryadana.
yang Halo saya Mas bagikan. Tenu. Sebab kalau ilmunya yang saya bagikan, saya teruskan. Oke. Halo, malam, Mbak Hena. Halo, selamat malam Mas Tenu. Masih ingat saya Mas? Iya, Kita pernah ketemu di CFV dulu. Tetapi ketika Iya, kita iya. menemukan, Iya, Mbak. wah, ternyata Saya dengan ingat. Saya mohon maaf sebelumnya. Ternyata Iya. memang dari sisi Zoom saya masih perlu diupdate dan update-nya belum bisa dilakukan. Jadi ini saya pakai device lain-lain, pakai handphone ini. orang yang punya Iya, baik. Kemudian dari handphone ini saya masih belum bisa menampilkan slide presentasinya. Betul, Oke, saya nanti mencoba tadi diberikan. email ke Mas Pras. Saya nggak tahu apakah bisa diterima Tadi sama Mas Pras sudah atau diterima sama saya lewat WA Mas. keyakinan Sudah nanti Oh, nanti yang- ditampilkan dari kami yang saja. PDF ya? Oh, sebentar saya cek dulu ya Mas ya. Oh, gitu. Iya, Iya. Ini aku lagi coba download dulu. Oh, itu yang indo.net, Mas Pras. dalam 8 bulan. Oh, apa langsung dari Mas Pras bisa ya di sharing Mas screen ya? Pras, mudah-mudahan bisa dibuka. Bisa nggak, Mas? Bisa. Dan Oh, setelah oke. 5 tahun berjalan, Oke, saya baik. Lagi download. Teman-teman sekalian, ini adalah Mas Tenu Chandra Jiryadana. Beliau adalah di Inheritage Consulting sekarang ya Mas ya. Betul, Mbak Ena. Oke, kita lanjut saja ke materi Oke. beliau. Senang Baik. sekali bisa ketemu lagi dengan Mas Tenu. Iya, sama-sama Selamat malam. senang bisa Silakan. berjumpa secara virtual, Mbak Ena. Ya, dalam pelatihan. Ya, silakan Mas baik, Tenu. Dan ternyata ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat kami, KMI. Nyebutnya kami atau KMI, Mbak Hena? KMI, Kesehatan Mental Indonesia. KMI ya. Ya, Ya, Yayasan sahabat-sahabat Kesehatan KMI Mental yang sudah mengundang Indonesia. saya. Sip. Saya masih mendengar ada noise ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu dengar nggak? Mudah-mudahan sih enggak ya. Semoga suara saya bisa diterima clear untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat KMI. Dan Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tenu Chandra. Siapa itu Tenu? Bapak Ibu sebetulnya dari undangan yang diberikan atau profile picture yang ada atau dipakai oleh teman-teman di KMI. Ya, di grup itu ada Tenu C. Jiryadana, bisa googling, nanti Google bisa menginformasikan mengenai siapa si Tenu ini yang bicara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai inheritance consultant, bahasa kerennya sih itu. Tapi paling nggak tempat untuk klien-klien kami untuk konsultasi terkait mengenai dua hal. Yang pertama adalah bicara mengenai perencanaan yang namanya distribusi harta. Yang kedua adalah bicara mengenai kewajiban kontribusi wajib kepada negara. Kalau bahasa gampangnya adalah satu, bicara mengenai waris, dua, bicara mengenai pajak. Dan malam hari ini sebetulnya masih ada kelas training sebetulnya, kelas kuliah sebetulnya untuk saya, tapi saya coba untuk tinggal sebentar untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Karena bagaimanapun yang namanya belajar terus kami lakukan, yang namanya kondisi pandemik seperti ini tetap belajar adalah salah satu hal yang baik yang bisa diisi untuk kondisi-kondisi yang kita hadapi bersama. Bapak Ibu sekalian, judulnya sebetulnya mencoba untuk mengcover dari sisi tema yang dipilihkan oleh sahabat-sahabat KMI ya Bapak Ibu sekalian ya. Bicara mengenai bagaimana memulihkan kondisi dari sisi finansial untuk menciptakan yang namanya peace of mind gitu. Itu nama saya. Kalau dilihat di layar device Bapak Ibu masing-masing, itu yang di googling adalah dengan nama atau spelling yang ditampilkan di layar device Bapak dan Ibu. Saya sebagai inheritance consultant. Next, Mas Pras. Thank you, terima kasih buat Mas Pras yang sudah mengundang saya, Mbak Ena juga. Dan hari ini Mas Pras bantu saya untuk tampilkan slide kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah beberapa kegiatan ya Bapak Ibu sekalian, dan mayoritas kegiatan saya saat ini atau kami saat ini adalah lebih banyak di secara online. Ketemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan klien-klien kami adalah secara online, klien individu maupun klien korporasi pun juga dilakukan secara online. Kemudian sebetulnya yang kami lakukan sebelum ini adalah beberapa hari ini adalah dengan Google Meet sebetulnya ya.
Google Meeting. Jadi dengan via Zoom sepertinya ada hal yang belum saya update dan baru digunakan pada malam hari ini ya, sudah sekitar seminggu lebih saya tidak gunakan Zoom. Kemudian lebih banyak pada Google Meet gitu ya, saya tidak terlalu memperhatikan untuk Zoom-nya. Ternyata memang perlu diupdate sehingga saya tidak bisa menggunakannya dengan laptop yang ada. Entah mungkin sebuah alasan atau memang saya nggak ngerti secara teknologi mungkin ya untuk penghindaran kalimat itu yang mau disampaikan sebetulnya. Ini beberapa kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian menulis adalah bagian kegiatan yang lain, menulis dengan teman-teman di sosial, di media online maupun di media cetak ya. Dua tema utamanya bicara mengenai investasi atau bicara mengenai waris, dua itu saja. Kalau waris berarti bicara mengenai hukum perdata, hukum Islam atau hukum kompilasi hukum Islam, kemudian juga hukum adat khusus untuk Batak Toba dan Bali. Itu beberapa kegiatan yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Dan secara otomatis pada kondisi saat ini, mulai dari bulan Mei saat kita memasuki bulan Ramadan, sampai dengan bulan Agustus ini semua kegiatan dilakukan secara online, dan full kami lakukan secara online Bapak Ibu sekalian. Next Mas Pras yang berikutnya. Bapak Ibu, saya selalu sampaikan kalau bicara mengenai keuangan atau memulihkan keuangan atau kalau ada kesulitan keuangan, kita analogikan membuat portfolio keuangan itu seperti menu makanan. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu ada 10 pedoman menu sehat atau gaya hidup sehat. Saya masih pakai rumus lama, rumus tahun 90-an, yaitu 4 sehat 5 sempurnanya. 4 sehat 5 sempurna itu adalah karbohidrat, vitamin, mineral, protein, gitu ya. Karbohidrat oleh nasinya, protein daging, ayam, ikan, telur dan lain sebagainya, vitamin mineral dari sayuran dan buah-buahan. Next, Mas Pras. Kemudian selalu ada pelengkapnya, itu yang kelima. Yang kelima itu adalah susunya. Susu sebagai salah satu sumber kalsiumnya. Nah, itu. Ya, jadi ketika ada susu, maka menjadi lengkaplah yang namanya 4 sehat 5 sempurnanya. Next, satu klik lagi, Mas Pras, thank you, mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ketika beraktivitas di luar rumah, ada yang menambah asupan yang lain, seperti vitamin, multivitamin, suplemen, madu gitu ya, untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan lain sebagainya gitu. Tapi komposisinya ada. Kalau madu itu 1 sendok makan, susu itu adalah 1 gelas. Jangan sampai terbalik antara komposisi madu dengan susunya, karena tidak akan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau madunya 1 gelas itu terlalu banyak, susunya 1 sendok makan itu terlampau sedikit, maka mesti pas komposisinya. Di next kan Mas Pras, mungkin klik 6-7 kali, klikkan Mas Pras. Thank you sebelumnya. Ada tabungan, deposito, logam mulia, itu adalah menjaga likuiditas Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau mau belanja pakai kartu debit, kalau butuh uang datang ke ATM-nya, kalau mau butuh uang lebih banyak, tinggal cairkan depositonya, gitu ya. Dilengkapi dengan logam mulia. Ini selalu saya sampaikan rumus ini dari kira-kira 7 tahun yang lalu. Dan hari ini kita menghadapi logam mulia dengan harga yang luar biasa, ada kenaikan, ada juga penurunan, dan lain sebagainya gitu. Bagaimanapun masih tinggi untuk harganya hari ini. Ini menjaga likuiditas dengan saving. Yang kedua adalah, next 2 kali, Mas Pras, yang berikutnya adalah investasi. Investasi adalah financial asset, ada real asset. Financial asset kita selalu sarankan untuk obligasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, karena risikonya lebih kecil. Kalau dia real asset, kalau Bapak Ibu senangnya adalah investasi dalam bentuk tanah, rumah, properti, itu juga pilihan yang bagus. Tapi jangan lupa dengan menambahkan klik 1 kali, yaitu yang namanya proteksi, asuransi jiwanya. Nah, ada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, ini sangat diperlukan, dan sepertinya kondisi pandemik saat ini, mulai dari kondisi pandemik, kemudian PSBB, kemudian pelonggaran PSBB, PSBB transisi, dan lain sebagainya, apapun gitu ya, new normal atau apapun bahasanya, saya mendapati klien-klien hari ini lebih aware dengan kehidupannya, sehingga selalu meminta saran untuk, Ten, kalau saya butuh asuransi, saya asuransi apa yang mesti saya ambil? Ten, saya butuh proteksi, karena saya sebagai tenaga medis, sudah 3 bulan ini saya tidak ketemu dengan istri dan anak-anak saya, dan saya khawatir dengan mereka, if something happen dengan saya, maka ada income yang hilang, yang biasa mereka akan terima, maka saya kayaknya butuh asuransi. Kemudian asuransi apa yang sebagai rekomendasi kamu, Ten? Saya mau jadi klien kamu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini di luar sana banyak orang-orang yang tiba-tiba tersadarkan bicara mengenai proteksi atau asuransi yang sejak dini harusnya dimiliki. Ini adalah portfolio keuangan Bapak Ibu. Simpelnya seperti ini. Kita next, Mas Pras. Terima kasih. Mohon maaf, Mas Pras. Bapak Ibu sekalian, ini adalah laporan keuangan, ya, mulai dari arus kas, neraca, dan bekal akhiratnya. Klik beberapa kali mungkin, Mas Pras. Bisa sampai 10 sampai 5 sampai 10 kali mungkin, Mas Pras. Oke, sip, stop di sini. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, dari laporan ini sebetulnya kita bisa melihat mengenai pendapatan. Pendapatan itu sumbernya ada beberapa macam pendapatan. Mulai dari profesi sebagai pegawai, atau pedagang, punya usaha, ada UMKM, atau memang punya usaha bisnis PT dengan badan usahanya, kemudian atau senangnya adalah berinvestasi gitu ya. Itu adalah sumber penghasilan. Nah, saya selalu bilang bahwa ketika bicara mengenai sumber penghasilan, jangan pernah tergantung pada satu sumbernya. Tergantunglah pada beberapa sumber, karena bagaimanapun cadangan itu diperlukan. Seperti sedia payung sebelum hujan, atau genset untuk satu gedung, atau satu bisnis, ya, Alfa Indomaret membutuhkan itu ketika terjadi sesuatu dengan listrik mereka, gitu ya, off dari sisi supply dari sisi listrik, maka cadangannya bisa membuat mereka terus menjalankan bisnisnya dengan melayani klien-klien atau customer mereka. Gitu. Kemudian bicara mengenai pengeluaran, ada beberapa pengeluaran. Nah, saya selalu mengingatkan jangan lupa dengan amal. Itu yang pertama. Jadi income berapapun jumlahnya, pertama kali yang dilakukan adalah mengeluarkan kewajiban, yaitu kewajiban sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Wakaf juga bisa jadi pilihan, karena saat ini ada wakaf tunai dan lain sebagainya. Agama lain itu ada perpuluhan, derma, dan lain-lain. Gitu. Itu yang selalu kami ingatkan terkait mengenai pengeluaran. Dari income, jangan cuma satu, dari expand, maka dahulukanlah untuk amalnya. Berikutnya adalah neraca. Neraca ini adalah kondisi kekayaannya. Neraca kondisi kekayaannya akan bagus kalau belanjanya atau pengeluarannya itu juga cantik. Ketika pengeluarannya itu nggak bagus, lebih banyak konsumtif, maka kekayaannya akan terlihat tidak sangat baik gitu. Mulai dari yang liquid, yang tadi sudah kita bahas di awal, pribadi, investasi. Investasi bisa bermacam-macam pilihan investasi. Hutang. Hutang ini kalau macan mati meninggalkan belang, ada gajah mati meninggalkan gading, jangan sampai manusia mati, ada manusia mati meninggalkan hutang kewajiban yang belum terselesaikan dan menjadi beban para ahli warisnya. Itu yang mau dihindari. Sehingga saya akan concern untuk hutang-hutang, terutama adalah hutang yang tak terproteksi. Kalau KPR misalnya, kartu kredit itu ada proteksinya. KPR itu ada asuransi jiwa kredit, kemudian kartu kredit itu ada credit shield-nya. Ya, walaupun itu opsional, tapi dia punya proteksi. Gitu. Jadi, saya selalu fokus pada apa yang menjadi hutang, tapi tidak memiliki proteksi atau perlindungan, atau tidak ada asuransinya. Bagian sebelah kanan di face Bapak Ibu, layar Bapak Ibu masing-masing adalah bekal akhirat, itu yang paling utama sebetulnya. Karena if something happen dengan kehidupan kita, apalagi di luar sana ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam tanda kutip, tapi dengan adanya bekal akhirat sebagai fokus, harusnya itu adalah bagian yang paling harus dipikirkan, karena itu adalah bekal yang akan dibawa, di mana yang lain akan ditinggalkan. Pada bagian amal, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, itu adalah bagian yang akan menjadi bekal untuk kehidupan kemudian gitu ya, sebagai bekal akhiratnya. Saya nggak perlu panjang-panjang bicara mengenai ini. Pastinya Bapak Ibu sudah paham mengenai hal ini, tapi jangan sampai tidak dilakukan. Ketika sudah memiliki itu bagus. Terutama bicara mengenai ilmu dan amal gitu ya. Kita next, Mas Pras. Kita next, klik satu kali lagi, kita bicara mengenai ini. Ya, bahwa setiap usaha bisnis atau sebelumnya Mas Pras, setiap usaha bisnis atau gedung, bangunan, dan lain sebagainya selalu punya cadangan. Ya, ada cadangan di mana cadangan energi digunakan jikalau kondisi-kondisi tertentu terjadi. Gitu. Jadi jangan sampai ketika listriknya tidak didapatkan supply-nya karena ada permasalahan dari sisi PLN dan lain sebagainya, kemudian itu menjadi alasan berhentinya bisnis, maka dengan adanya cadangan, bisnis tetap bisa dilakukan, pelayanan terhadap customer tetap bisa dilakukan dengan memiliki yang namanya genset atau energi tanjangan sebagai sumber energi yang bisa digunakan. Yang next, Mas Pras.
Nah, itu juga sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan dan hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Atau hari ini lebih mudah untuk menyadarkan bahwa ketika kita memiliki yang namanya pendapatan, jangan sampai dihabiskan semua, tapi sebagian untuk ditabung dan milikilah yang namanya emergency fund. Emergency fund itu bicara mengenai kalau misalnya pesawat ada pintu daruratnya atau jendela daruratnya, if something happen, terjadi pada kondisi tertentu, maka emergency fund akan menolong. Dan biasanya saya selalu menggambarkan kondisi di mana kalau misalnya pencari nafkah mengalami yang namanya PHK dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaan, income hilang gitu ya. Maka ketika dia punya pasangan dan punya anak-anak atau dia punya tanggungan, maka jangan sampai mereka, para tanggungannya atau yang ditanggung, itu kesulitan menjalankan atau melanjutkan kehidupan ketika orang tuanya terjadi masalah dari sisi income, dan kemudian spending tidak bisa dipenuhi. Maka sebetulnya adalah penting memiliki emergency fund untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Maka saya mengalinya biasanya adalah 6-12, walaupun secara teori, dia menyebutkan 3-6 kali gitu ya. Tapi saya selalu memberikan lebih panjang atau maksimalnya adalah sampai 12 kali. Artinya adalah, kalau misalnya orang tuanya kehilangan pekerjaan dalam kondisi PHK dan lain sebagainya, maka dia punya waktu paling nggak minimal 6 bulan untuk recovery, untuk kembali mendapatkan income-income lain gitu, atau mendapatkan pekerjaan lain. Kalau 12 kali menjadi lebih bagus, ada waktu yang lebih panjang untuk merecovery kondisi income yang sebelumnya hilang gitu ya, dengan mendapatkan pekerjaan baru atau memilih profesi yang lain untuk dijalankan untuk mendapatkan income. Next, Mas Pras. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai Mas Pras, bicara mengenai belajar. Saya selalu mengingatkan pada siapapun ya, agama sudah mengingatkan kita bahwa belajar itu sebuah proses. Semakin kita belajar mendapatkan ilmu, semakin tahu bahwa sebetulnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kenapa beberapa pribadi unggul itu terus belajar untuk menambah ilmunya, karena merasa bahwa apa yang dia ketahui belum seberapa dari luas ilmu pengetahuan yang Tuhan atau Allah berikan kepada manusia di dunia ini gitu. Nah, kemudian selain itu saya selalu bicara mengenai ilmu yang bermanfaat. Maka sebetulnya Bapak, Ibu, saya, kita semua punya kesempatan untuk berbagi. Ilmu tidak hanya sekedar di kelas, tidak hanya dalam sebuah perkumpulan, tapi secara one-on-one atau kepada siapapun perlu dibagi terkait mengenai ilmu. Mungkin ada yang saya tahu, saya bisa bagi kepada Bapak, Ibu, atau juga yang saya tidak tahu, Bapak Ibu juga miliki, dan saya bisa belajar juga dari Bapak Ibu terkait mengenai ilmu-ilmu atau pengetahuan tertentu. Maka ini menjadi hal yang penting terkait mengenai proses belajar. Saat ini kita didukung dengan pembelajaran e-learning ya Bapak Ibu sekalian ya, belajar online. Tidak hanya kita, tapi putra-putri Bapak Ibu yang punya putra-putri yang masih sekolah gitu ya. Pendidikan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan dilakukan secara online menuju kondisi yang lebih ideal terkait mengenai kegiatan pendidikan secara online. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam firma atau lembaga kami untuk bisa memberikan pelayanan kepada klien kami terkait mengenai perencanaan yang saya sebutkan dua hal di awal pertemuan kita. Next, Mas Pras, punten. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai terkait mengenai pemulihan, kesulitan secara finansial dan segala macam, saya selalu ajak mengenai melihat peluang-peluang lain. Kalau misalnya hari ini saya menerima kemudian kondisi udah nggak bisa bikin kelas lagi, nggak bisa bikin training lagi, nggak bisa datang ke perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya karena kondisi PSBB, transisi dan lain-lain, maka akan ada kesulitan yang saya hadapi dan tidak cuma saya, tapi tanggungan. Anak, istri pun akan menghadapi kesulitan. Mulai dari bulan Mei perjuangan itu dilakukan, mulai dari bulan April sebetulnya perjuangan itu dilakukan. Kalau kita mau flashback, kita ingat-ingat bahwa kondisi Maret itu adalah kondisi yang luar biasa. Mulai adanya suspek COVID-19 yang ada di daerah tertentu gitu ya, ada 2 orang sebagai suspeknya gitu ya. Kemudian mulai muncullah disadari bahwa ternyata Indonesia ada COVID-19-nya gitu ya. Terus sampai bertumbuh sampai dengan bulan April di mana betul-betul kegiatan sudah
tidak bisa dilakukan atau berkumpul dan lain-lain, sekolah mulai dihentikan dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir, dan harusnya kita semua berpikir, apa yang mesti dilakukan sebetulnya? Kalau misalnya training hari ini beberapa teman-teman di luar sana masih banyak yang terkendala, masih banyak yang tiba-tiba beralih profesi, masih banyak yang tiba-tiba mengeluh dengan kondisi yang ada gitu ya. Karena tidak dipersiapkan sedari awal, tidak disadari dan tidak menerima kondisi yang ada saat ini. Bulan April kami mencoba untuk menerima kondisi, kemudian berpikir apa yang mesti dilakukan, sampai dengan bulan Mei saat memasuki mulai bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan, itu kami sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan secara online, terbatas untuk IG atau live IG dan lain sebagainya, sampai dengan berjalan dengan beberapa klien dan beberapa klien-klien perusahaan atau klien korporasi. Dan sebetulnya saya mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian, peluang itu ada, peluang secara online itu ada, ya. Jangan berharap bahwa kondisi ini segera pulih gitu ya. Kita nggak tahu, kita menghadapi kondisi ketidakpastian yang tidak tahu kapan ini selesai, kapan ini pulih, kapan kembali normal dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang new normal seperti inilah yang akan terus kita hadapi. Jangan-jangan. Apapun itu, jangan-jangankah itu ada atau Allah punya takdir yang lain, yang Bapak Ibu mesti melihat peluang-peluang lain terkait mengenai online ini. Dagang, usaha, dan lain sebagainya. Itu pun yang saya lakukan, terkait mengenai training. Training, pelatihan, ada kegiatan secara online yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian. Dan mencoba untuk jualan online pun dicoba, gitu ya. Walaupun belum terlalu maksimal hasilnya, tapi paling enggak yang penting adalah mencobanya. Dengan marketplace yang tersedia hari ini, peluang-peluang yang begitu banyak bisa kita manfaatkan sebetulnya. Mau jualan yang barang, produk apapun, mau jasa, mau apapun gitu ya, bisa dilakukan dengan menggunakan marketplace yang sudah disediakan dan secara gratis bisa dilakukan. Pesan saya sebetulnya untuk Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan kegiatan-kegiatan online, kalau belum punya pengalaman, pilihlah yang modal yang paling kecil, ya. Modal yang paling kecil, tidak perlu membeli produk terlalu banyak dan lain sebagainya gitu ya. Yang minim modal itu malah lebih bagus. Contohnya adalah bentuk-bentuk jasa dan lain sebagainya gitu. Next, Mas Pras. Ada beberapa pilihan gitu ya Bapak Ibu sekalian sebetulnya yang sudah dilakukan oleh kami, saya, dan istri juga untuk menjadi dropship Bapak Ibu sekalian ya. Barangnya bukan punya kami, tapi kami bantu untuk jualkan. Kami sebagai supplier, kami sebagai tokonya yang menyediakan. Ada agen yang memiliki produk gitu ya, kemudian kami ambil barangnya dari sana, kemudian kita jual lagi. Dan itu menjadi kegiatan usaha online-nya kami. Dan itu dilakukan memang di waktu-waktu yang tidak terlalu produktif sebetulnya ya. Di waktu malam atau di waktu pagi untuk bisa lakukan kegiatan secara online tersebut. Karena kalau di waktu-waktu yang lain, waktu produktif, saya ada kelas-kelas online yang sudah berjalan dengan beberapa klien dan beberapa teman-teman klien korporasi gitu ya. Istri pun juga demikian dengan kegiatannya. Tapi bagaimanapun kita tahu, sesuatu itu butuh cadangannya, sesuatu itu butuh genset. Sesuatu itu kondisi ketika nggak tahu hujan atau enggak, payung ketika dibawa, jangan-jangan dia punya fungsi atau manfaat tertentu. Atas kondisi-kondisi yang tidak terduga di masa depan, karena masa depan itu adalah misteri buat siapapun. Next, Mas Pras. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh jualan online yang saya pribadi lakukan, Bapak Ibu sekalian, terkait mengenai training. Ada training, ada sebuah training sertifikasi yang melatih setiap individu, setiap pribadi untuk menjadi konsultan atau planner terkait mengenai pengolahan keuangan. Punya title, punya aplikasi, akan dapat sertifikat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah contoh saja Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah, Ten, lo ngomong kayak gitu, lo udah lakukan nggak? Jawabannya saya sudah lakukan Bapak Ibu sekalian. Maksimal nggak hasilnya? Jawaban saya belum terlalu maksimal memang. Karena ini adalah sebagai satu pilihan cadangan lain yang saya gunakan untuk bisa membangun peluang-peluang baik lain yang bisa diwujudkan. Karena hari ini lebih banyak kegiatan yang tadi yang dari awal Bapak Ibu lihat dengan teman-teman di korporasi untuk menjadi narasumber mereka, literasi, edukasi buat klien-klien mereka. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau belajar lebih lanjut, monggo silakan. Kalau yang masih belum punya kepikiran, apa yang mesti saya lakukan? Kalau Bapak Ibu hobinya bisa punya kemampuan hobi mengajar, itu menjadi peluang yang bagus gitu ya. Kalau mau belajar silakan. Atau mungkin Bapak dan Ibu mempelajari ilmu-ilmu tertentu, monggo silakan gitu ya.
minimal paling nggak berteman dengan saya di sosial media. Ada IG, ada Facebook, dan lain sebagainya. YouTube-nya juga ada gitu ya. Dari Instagram atau Facebook atau LinkedIn yang Bapak Ibu akses untuk kita bisa berteman, Bapak Ibu bisa mengetahui beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Beberapa pun juga kami mencoba untuk mendidik generasi-generasi baru atau generasi-generasi muda untuk bisa menjadi edukator atau bisa menjadi memberikan literasi kepada masyarakat terkait mengenai pengelolaan keuangan, apalagi hari ini kita menghadapi tantangan kondisi tertentu. Dan sekali lagi fokus saya sebetulnya adalah di waris, Bapak Ibu sekalian. Waris berarti bicara mengenai hukum perdatanya, bicara mengenai faraidnya, bicara mengenai hukum adatnya. Dua hukum adat fokus kami adalah hukum adat Batak Toba dan hukum Bali gitu ya. Hukum adat Bali terkait mengenai pewarisan. Itu Bapak Ibu sekalian. Next, Mas Pras. Selanjutnya apa ya? Oh iya, berarti sekian yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga gitu ya. Ya lebih baik sih daripada saya bicara terus kemudian menyampaikan materi. Sepertinya ada bagusnya kita berdiskusi mengenai judul utama dari pertemuan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat KMI, terima kasih Mbak Ena, terima kasih Mas Pras. Saya kembalikan kepada Mbak Ena. Oke. Terima kasih banyak Mas Tenu atas paparan materinya. Teman-teman, ini materi yang daging semua ini ya. Jadi pasti banyak kali pertanyaan. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, bagus. Iya, sudah kedengeran kok Mbak. Oke. Silahkan teman-teman, jika ada yang bertanya saya mau cek dulu nih. Dan kalau ada yang bertanya, tolong disampaikan pertanyaan untuk siapa ya? Untuk Mas Pras atau untuk Mas Tenu. Bentar, oke. Ini ada dari Mas Wijanarko. Setelah tenang, apa yang harus dilakukan? Ini sepertinya untuk siapa? Untuk Mas Prasetyanto ya. Silakan dijawab. Tadi kan mungkin diajarkan untuk tenang gitu. Setelah tenang, apa yang perlu dilakukan? Oke. Saya angkat ketenangan ini adalah yang ketenangan adalah yang utama, karena pada saat kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih gitu. Kalau kita nggak tenang, maka biasanya itu kayak apa ya? Kayak kopi yang lagi baru diaduk itu masih belum surut, tapi kalau kita tenang, itu akan turun ampasnya, kita bisa melihat satu jalan. Maka di ya, 3 kata kunci tadi, yang pertama ada istighfar. Istighfar itu adalah untuk menenangkan diri kita. Kita istighfar, kita ingat Allah, kita kalau agama lain minta ampun. Mungkin kalau di Katolik doa rosario atau bahas seperti apa, di Protestan juga ada doa-doanya, banyak minta ampun gitu. Nah, udah tenang ini, tiba-tiba nanti dari pengalaman pribadi saya juga ya, tiba-tiba kayak ada, oh iya, ini ternyata kondisinya nggak separah-parah banget kok. Yang jelas saat ini kondisi saya masih punya 2 tangan. Tangan saya tidak berkurang. Kaki saya tetap 2, tidak berkurang. Mata saya 2, tidak berkurang. Terus ya jadi berarti saya masih punya kemampuan. Nah, setelah tenang itu baru bisa pikir dengan tenang gitu. Dan dengan tenang itu kita langkah selanjutnya lebih enak. Kayak tadi Mas Tenu sampaikan, oh saya mau main itu ya, main jadi dropship aja. Teman saya ini jualan somai, dia kalau bikin somai enak, saya bagian jualin aja dari dia deh. Nah, itu bisa. Jadi dari situ aku ada ide-ide. Saya dan Mas Tenu itu waktu saat awal-awal kita mengalami kondisi begini, kita juga sering telepon-teleponan, gimana nih ya. Kebetulan kondisi-kondisi yang hadapi agak mirip, kita sama-sama, kalau saya sih begitu ngobrol sama beliau juga tenang gitu akhirnya. Oh ya udah, masih ada peluang gitu. Jadi kalau tenang, kita bisa bikin langkah selanjutnya yang apa yang kita lakukan. Dari Mas Tenu mungkin mau nambahkan, bisa di-unmute dulu. Oke. Iya, Mas Pras. Terima kasih Mas Ya. Prasetyanto. Silakan Mas Tenu ditambahkan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan buat Mas Tenu
tadi kan setelah Pak Wijanarko tadi memberi feedback lagi setelah tenang menerima keadaan, berpikir solutif jauh lebih mudah. Terima kasih. Oke. Nanti kalau Mas Tenu boleh ingin mendaftarkan silakan. Dan ini ada pertanyaan untuk Mas Tenu dari kembaran saya nih, Heni Rustiani. Izin bertanya kepada Mas Tenu, bagaimana cara efektif mendisiplinkan diri agar bisa memiliki emergency fund yang memadai? Jadi tentang dana darurat ya Mas Tenu. Ya Mbak Ena, thank you pertanyaannya sudah dibacakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ten gimana caranya untuk mendisiplinkan diri supaya punya emergency fund gitu? Maka jawaban saya sebetulnya adalah perlu dipaksakan Bapak Ibu sekalian ya. Dipaksakan tuh gimana Ten? Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan produk-produk keuangan sebetulnya, produk-produk di perbankan. Ada produk rencana masa depan dan lain sebagainya gitu ya. Di bank BUMN, di bank swasta tuh punya produk-produk yang kita bisa menyisihkan sesuai dengan niatnya mau disisihkan berapa gitu ya. Tidak sekedar kemampuan, tapi niatnya juga gitu. Saya membutuhkan uang misalnya emergency fund kira-kira setelah saya hitung tuh ternyata 30 juta Ten yang saya butuhkan gitu. Oke. Maka dengan 30 juta mau dicicil berapa lama gitu. Itu yang menjadi tolak ukur awalnya, dicicilnya. Karena mungkin kalau langsung 30 juta di awal gitu ya, terpenuhi 30 juta mungkin agak berat beberapa pribadi untuk mengalami itu. Tapi kalau misalnya dicicil mungkin akan lebih ringan. Cicilnya berapa ya sesuai dengan niatnya saja. Kalau misalnya dicicilnya adalah 1 bulannya 1 juta, silakan. Mau dicicil lebih ringan 1 bulannya 500.000, silakan. Dicicil 1 bulannya 300.000, silakan. Nah, itu bisa dengan mencicil, dengan menyisihkan uang setiap bulan dari pendapatan, atau misalnya dengan tabungan-tabungan di perbankan yang langsung didebit. Ketika ada uang masuk, langsung didebit dengan komitmennya. Berapa komitmen yang mau diambil. Mau 300.000, mau 500.000. Jadi produk-produk keuangan saat ini dari teman-teman di lembaga keuangan sudah banyak yang memprovide kebutuhan untuk dana darurat seperti yang kita bahas sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Itu untuk mendisiplinkan gitu ya. Nanti akan lama dong Ten, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah dimulai karena bagaimanapun dana darurat harus dimiliki. Kondisi pandemik seperti ini, transisi PSBB itu kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Bahwa memang betul emergency fund itu harus dimiliki. Memang betul ketika terjadi sesuatu, bis itu harus punya yang namanya jendela darurat atau palu untuk memecahkan kacanya. Memang betul pesawat itu butuh jendela darurat ketika terjadi sesuatu kondisi, itu akan dibuka untuk menyelamatkan para penumpangnya. Begitupun juga emergency fund, itu akan menyelamatkan banyak individu ya. Pencari nafkahnya, pasangannya, putra-putrinya, untuk bisa tetap menjalankan kehidupan, walaupun ada gangguan dari sisi income, dari sisi pencari nafkahnya. Jadi itu, disiplinkan memang mesti dipaksa gitu ya. Bisa dengan rencana tabungan-tabungan tertentu yang bisa didebat setiap bulannya, itu juga bisa membantu supaya terbentuk emergency fund atau dana darurat yang cukup sesuai dengan perhitungan awal, berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Nanti kalau ada bonus, ada tambahan, ada pendapatan income tertentu gitu ya, itu bisa digunakan sebagiannya untuk menambah supaya emergency fund-nya terbentuk. Dan kalau sudah terbentuk, maka kita kunci dan hanya boleh digunakan untuk kondisi-kondisi emergency saja. Pintu jendela darurat pesawat itu nggak setiap saat bisa dibuka, pasti nggak boleh itu dilakukan. Tapi untuk kondisi tertentu itu bisa memungkinkan dilakukan. Kecelakaan, tergelincir, dan lain sebagainya memungkinkan untuk dilakukan. Kalaupun dibolehkan untuk melakukan, untuk membukanya, harus diperhatikan beberapa hal. Di luar nggak ada asap, di luar nggak ada api. Karena kalau misalnya ada asap, ada api, dibuka emergency fund, jendela darurat itu dibuka, itu akan berbahaya untuk kondisi di dalam kabinnya. Jadi bagaimanapun ketika terbentuk emergency fund atau dana daruratnya itu bagus, penggunaannya ada aturan-aturan main tertentu gitu ya, supaya fungsinya sesuai dengan peruntukannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kan kalau sudah tenang terus ngapain? Nah, kalau sudah tenang ya mulai berpikir Bapak Ibu sekalian. Dan do something, anything gitu. Jangan terlalu ramah juga gitu. Apa yang mau dilakukan sekarang? Apa yang memungkinkan untuk dilakukan untuk waktu yang cepat gitu. Mau action tertentu, mau mendapatkan penghasilan tambahan,
mau jadi jualan online dan lain sebagainya, itu bisa jadi satu keputusan. Dan arahnya kenapa jualan online sih? Saya sih nggak nyaranin untuk jualan offline, Bapak Ibu ya. Kita punya barang, kita buka toko dan lain sebagainya. Saya selalu tidak menyarankan ke arah sana. Kondisi pandemik ataupun sebelum pandemik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau misalnya memulai usaha dengan modal yang cukup besar, saya tidak menyetujui itu. Tapi paling nggak ketika mau belajar di awal gitu ya, kita pakai modal yang sedikit saja, modal yang kecil saja untuk mulai usaha. Karena butuh proses pembelajarannya. Apalagi untuk pribadi-pribadi yang belum pernah melakukan yang namanya penjualan, yang selama ini mungkin hanya pada profesi sebagai pegawai, administrasi, dan lain sebagainya, tiba-tiba terjun ke profesi tertentu menjadi tidak siap dan butuh proses pembelajarannya. Itu juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kami memiliki kelas untuk persiapan pensiun. Ini adalah klien-kliennya adalah korporasi, untuk pegawai-pegawainya yang akan persiapan pensiun, buat teman-teman di Pindad, buat teman-teman di Pupuk Kujang, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita bicara mengenai kalau misalnya memasuki usia pensiun atau kondisi pensiun nanti, punya uang lamsam jumlah tertentu, hati-hati dalam pengelolaannya, jangan terlalu nekat atau terlalu cepat mengambil keputusan untuk membuka usaha. Perlahan-lahan, pelajari dulu, kemudian rasakan kira-kira ini cocok atau tidak, kemudian lihat hal-hal sisi kurangnya atau kelebihannya gitu ya. Maka prosesnya mesti dinikmati atau dilewati dulu sampai betul-betul paham mengenai bisnis ini atau usaha ini atau UKM ini secara keutuhan keseluruhan seperti apa, sehingga meminimalisir potensi kegagalannya. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu lama, action itu yang paling penting gitu. Do something, anything untuk kehidupan ini. Begitu Mbak Hena, penjelasan saya kepanjangan, saya kelamaan nanti ngomongnya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Hena. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Apa Mas Ras? Kalau dari Ibu Cut Saraswati, izin kalau di pandemik ini idealnya dana darurat itu perlu berapa lama? Dalam masa ini dana darurat itu perlu ideal berapa lama? Gimana Mas Ras? Ya, silakan. Idealnya lanjut ya, Mas Tenu dijawab. Jadi Ibu Cut Saraswati bertanya, kalau di pandemik ini idealnya dana darurat perlu berapa lama? Jadi maksudnya berapa lama nabungnya atau berapa lama nabungnya ya Bu Cut ya? Kalau Bu Cut bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Tenu boleh juga nih. Tadi kan disebutkan 6-12 kali untuk kali spend. Nah itu kalau di pandemik ini itu perlu berapa kali spend? Kayaknya sekarang. Gitu. Berarti nabungnya ya. Yeah. Ya, oke, silakan Mas Tenu. Iya, Mbak. Sebetulnya 6-12 kali itu adalah kalau situasinya adalah situasi sebelum pandemik itu bagus saya sampaikan sebetulnya gitu ya. Karena begitu uangnya terkumpul maka akan digunakan saat pandemik. Karena ketika saat pandemik, mungkin ada di luar sana yang kehilangan pekerjaan, yang gajinya dipotong, kena PHK, omset bisnisnya menurun, dan lain sebagainya gitu. Maka dana darurat bisa digunakan. Nah, sekarang dana daruratnya belum ada di TEN. Ini pas lagi pandemik, pas saya kayaknya, wah ini saya butuh banget nih kayak dana darurat. Harusnya saya punya nih. Nah, kira-kira berapa pengalinya TEN untuk emergency fund? Jawaban saya yang tadi, Bapak Ibu sekalian. 6-12. TEN kapan 6 sampai 12 TEN. 6 itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya single atau baru punya pasangan tuh hitungannya 6. Tapi begitu sudah punya anak ya, lebih dari 2 gitu ya, 2 atau lebih dari 2, itu hitungnya sudah 12. Kenapa 12 TEN? Karena kita mempelajari dari pelajaran pandemik ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kita ngomongnya 3 sampai 6. 3 sampai 6 ternyata untuk kondisi-kondisi misalnya PHK dan lain-lain gitu ya. Tapi kondisi-kondisi yang tidak bisa diperhitungkan, macam-macam kondisinya, termasuk kondisi pandemik ini, itu bisa jadi kita menghadapi kesulitan atau tantangan di jangka waktu yang lebih lama, yaitu 12 bulan gitu. Nah, kalau misalnya 12 bulan, maka kita punya waktu yang cukup panjang. Nah, kalau misalnya 6 atau 12 TEN, taruhlah misalnya saya pilih adalah 6 misalnya ya, 6 kali dari expand, dari pengeluarannya ya, dari spending-nya gitu ya. Kalau 6 kali dari spending-nya itu adalah misalnya 60 juta, karena pengeluaran saya setiap bulan adalah 10 juta,
Berapa lama saya mencicil itu atau memiliki itu, Ten? Jawabannya adalah tergantung komitmen memang Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya 6 kali itu adalah 60 juta, kemudian kita punya komitmen 1 juta, berarti kita butuh waktu 60 bulan. Atau 500.000 butuh waktu 120 bulan. Dan lain sebagainya gitu ya. Kan terlalu lama atau gimana nggak sih? Jawabannya nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah memulainya. Sudah punya keyakinan, sudah dapat pelajaran, oh ternyata saya butuh. Pandemik ini ada sisi pembelajaran buat saya. Maka saya akan putuskan mulai hari ini, saya harus memiliki yang namanya emergency fund ini. Nah, ketika diputuskan untuk mulainya, itu sudah sebuah langkah yang bagus Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting adalah niatnya dan mau untuk berkomitmen untuk menyisihkannya. Mau menyisihkan 1% setiap bulan untuk mencapai 100%, mau 5%, mau 10%, berapapun itu, yang penting adalah komitmen. Persistensi itu lebih penting dari apapun Bapak Ibu sekalian. Dicicil, disisihkan, disiplin setiap waktunya untuk ditabung untuk emergency fund ini. Jadi sebetulnya kondisi saat ini adalah kondisi yang dibutuhkan, tapi kalau misalnya memang tidak punya sama sekali, tapi kondisinya masih punya income atau punya pendapatan, ya, maka manfaatkanlah itu untuk menyisihkan dana. Yang penting adalah komitmen, berapa persen pun gitu ya. Yang penting sudah dimulai. Percayalah Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sudah dimulai, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan bisa jadi tanpa kita sadari ternyata pencapaiannya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena Tuhan itu ada, Allah itu ada, ketika kita punya komitmen untuk punya emergency fund, dan itu bukan buat diri kita pribadi saja, tapi buat pasangan, buat anak-anak, komitmen bahwa saya sebagai orang tua mereka, saya punya tanggung jawab, kemudian saya action untuk tanggung jawab itu sebagai sebuah komitmen yang baik Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Niatnya, komitmen, dan disiplin gitu ya. Alat bantu yang mau dipakai, mau tabungan rencana masa depan dan segala macam itu juga bisa dilakukan. Datang ke lembaga keuangan, tanya tabungan untuk yang saya dipotong setiap bulannya ada nggak? Nah, mereka akan dengan senang hati menjelaskan kepada Bapak Ibu tabungan-tabungan yang bisa memprovide kebutuhan untuk membentuk yang namanya emergency fund begitu. Itu Mbak Hena sampai di sini bagaimana? Kah? Bapak Ibu kalau mau nanya mengenai waris juga boleh loh ya. Mengenai waris, mengenai pajak juga silakan. Ya Mas Pras? Ya teman-teman, alhamdulillah penjelasan di bidang waris. Jadi kalau ada yang mau tanya tentang warisan juga boleh. Gimana Mas Pras? Beliau ini juga satu pakar untuk bidang waris. Nah, karena di masa pandemi ini dan juga corona ini ada beberapa saudara kita, kenalan kita, mungkin beberapa tokoh-tokoh itu meninggal karena dipanggil oleh Maha Kuasa oleh COVID. Nah, terus jadi apakah warisannya nanti gimana tuh warisannya tuh? Itu bisa ditanyakan juga. Oh, sebelumnya ini Pak, kalau ada pertanyaan di chat. Ada pertanyaan di chat box ya. Masih banyak ini. Iya Mbak Hena. Oke. Emergency fund seharusnya dilakukan sebelum kondisi COVID terjadi. Apa yang harus dilakukan saat ini bila tidak punya emergency fund? Itu dari Mbak Eli Yuni Astuti. Ya, apa yang mesti dilakukan ketika nggak punya emergency fund kondisi pandemik seperti ini? Maka milikilah segera Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali ya saya menjawabnya. Segera membentuk gitu ya, segera membentuk ya sekalian. Ya memang betul. Memang betul, pandemik saat ini adalah pembelajaran yang sangat baik gitu ya, sebagai sebuah penyadaran bahwa sebetulnya memang kita butuh yang namanya emergency fund. Yang namanya perusahaan aja punya yang namanya dana cadangan. Kalau dia sesuatu, mereka punya dana itu gitu ya sebagai dana cadangan. Itu perusahaan, apalagi kita pribadi yang punya tanggungan. Kalau sendiri mungkin punya pertimbangan macam-macam gitu ya, punya alasan macam-macam. Tapi ketika punya tanggungan, punya pasangan, punya anak-anak gitu ya sebagai kewajiban, maka emergency fund menjadi suatu hal yang harus dimiliki gitu. Nah, tapi saat ini sudah pandemik dan saya belum punya. Apa yang mesti saya lakukan? Pertama adalah lihat kondisi keuangan dulu. Adakah pendapatan yang dimiliki? Kalau misalnya ada pendapatan yang dimiliki, maka mulailah untuk menyisihkan sebagian uang. Komitmen terserah berapapun, mau 1% dari yang dibutuhkan, mau 3%, mau 5%, mau 10%, silakan. Yang penting adalah komitmen.
Tapi gini Ten, saya sendiri aja jarang menyisihkan, untuk bertahan aja masih sulit nih saat ini. Ya udah, kalau gitu nggak usah berpikir emergency fund dulu. Berpikirlah untuk bagaimana menciptakan income-income yang bisa membuat kondisi pulih Bapak Ibu sekalian. Pilihannya begitu banyak kok. Yang dengan adanya kondisi online saat ini, kemudian marketplace begitu banyak. Istri saya sukanya pakai Shopee, kalau saya sukanya pakai Tokopedia gitu ya. Jadi kan pilihannya banyak sebetulnya. Sesuai dengan Bapak Ibu, karakter dan kesukaannya tuh yang mana gitu ya. Untuk bisa peluang-peluang untuk bisa melakukan sebuah usaha atau action yang bisa mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang baik buat diri Bapak dan Ibu, buat saya, juga buat keluarga gitu, yang itu yang penting gitu ya. Itu sampai situ gimana ya Mbak Hena ya? Oke sih. Kita oke. kembalikan kepada penanya. Tadi yang nanya Silakan itu, loh Bapak Ibu. ya silakan. Mau Kalau saya sih monggo. ketika misalnya masih ada yang mengganjal, masih tadi penjelasan Mas Denu sudah cukup atau belum, silahkan berkomunikasi langsung saja, silahkan open mic saja. Tapi ini ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa langsung sekalian menjawab Mas Denu atau Iya, Mas Pras. iya, Mbak Hena. Apa boleh emergency fund dalam bentuk tanah atau properti? Jawaban saya tidak boleh. Tidak boleh Dia karena bentuknya kurang harus liquid. liquid. Ya. Ya, itu harus liquid Bapak Ibu sekalian. Ya, dia harus cash, harus tunai. Dalam bentuk Mungkin tabungan. dijelaskan Mas Tenu, liquid itu maksudnya apa gitu biar mengerti. Oh iya, dia harus dalam bentuk satu, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, dalam bentuk logam mulia. Itu adalah multi cash account Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dalam bentuk liquid. Liquid itu adalah bahasa kalau misalnya dulu kita sekolah pelajaran kimia, liquid itu kan cair ya, mudah dicairkan. Artinya kalau misalnya kita punya dalam bentuk tabungan, maka yang namanya kartu debit atau ATM-nya itu bisa digunakan untuk akses mendapatkan uang tunai atau menarik uang tunainya. Itu liquid itu namanya. Kalau misalnya butuh uang lebih banyak, datang ke cabang banknya, itu liquid. Kemudian kalau kekinian, maka jangan lupa dengan yang namanya dompet digital. Dompet digital mau teman-teman OVO, mau teman-teman GoPay, mau teman-teman Dana, mau teman-teman ShopeePay, dan lain sebagainya. ShopeePay lagi banyak programnya Bapak Ibu untuk potongan-potongan ya, gitu ya. Oke, saya dibayar berapa sama ShopeePay ini. Itu adalah dompet digital Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga itu untuk menjaga likuiditas juga. Artinya adalah bentuk emergency fund bisa dibuat dalam bentuk multi cash account seperti itu gitu ya. Paling utama adalah bentuknya tabungan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa dengan logam mulia. Saya selalu jangankan dua, yaitu tabungan, logam mulia. Punya uang, punya emas gitu loh ya. Tapi bukan emas perhiasan Bapak Ibu sekalian ya. Emasnya dalam bentuk logam mulia, yang terutama yang dikeluarkan oleh teman-teman Antam gitu. Itu bisa jadi satu pilihan ya, dengan harga yang bagus hari ini gitu ya, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu perlu mengetahui dan pastinya sudah tahu Bapak Ibu sekalian dan mengingat bahwa nanti akan datang sebuah masa di mana yang paling berharga itu adalah dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham, maka saya sarankan memiliki logam mulia. Paling tidak itu. Tidak hanya uang tunai, tidak hanya uang dalam bentuk rupiah gitu ya, tapi juga logam mulia. Itu Mbak Hena ya. Sampai sini gimana ya Mbak Hena ya? Masih banyak ini pertanyaannya. Oh, masih banyak. Bagaimana dengan pajak dan dalam asuransi? Itu. Ya, kemudian tadi mungkin tentang emergency fund mungkin bisa sedikit banyak dipahami karena sudah panjang kali lebar nih Mas Tenu ya menjelaskannya, dan saya rasa ini sangat bisa dipahami bahasanya. Oke, ini bagaimana pajak dalam asuransi? Maksudnya mungkin asuransi itu ada pajaknya atau enggak, atau gimana? Saya juga ke Bu Saraswati ini bisa diinikan ya, diperjelas. Ini ada Pak Wijanarko juga, tapi beliau menambahkan liquid sama dengan mudah diambil atau mudah diuangkan. Terima kasih Mas Wijanarko. Terus ada Heni, terima kasih ya penjelasannya Mas Denu. Ya, itu pajak dalam asuransi. Kemudian yang terakhir Mbak Riani, kalau di saham bagaimana? Mungkin investasi di saham seperti apa gitu, mungkin bagaimana? Atau bisakah menjadi dana darurat juga saham? Enggak ya? Oke, silakan Mas Denu. Ya, oke, Mbak Hena. Apa namanya? Terkait mengenai tadi ya, ada asuransi dari sisi pajaknya gimana Ten gitu ya.
Nah, Ibu sekalian, saya mesti tahu ini motif pertanyaan ini arahnya kemana terkait mengenai asuransi. Tapi saya mulai menjawabnya dengan undang-undang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau berdasarkan undang-undang pajak ya, undang-undang pajak penghasilan atau PPH, sebetulnya asuransi terutama untuk asuransi yang disebutkan adalah asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi pendidikan dan lain sebagainya itu dikecualikan dari objek pajak. Itu sesuai dengan Undang-Undang 36, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, pajak penghasilan. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 3 huruf E dinyatakan bahwa manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait mengenai asuransi yang saya sebutkan tadi, itu memang dikecualikan dari objek pajak begitu. Nanti kalau di PSPT-nya nanti pada formulir 1770 pada formulir 1770 ya, pada lampiran 3 itu ada kolom untuk mengisi ketika ada manfaat asuransi yang diberikan. Jadi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana pajak untuk asuransi, maka asuransi manfaatnya, terutama yang saya sebutkan tadi, yang dikecualikan dari objek pajak, Bapak Ibu sekalian. Yang bilang bukan Sitenu sebetulnya. Saya cuma menyampaikan itu adalah ketentuan yang sudah disampaikan di dalam undang-undang, terutama undang-undang perpajakan terkait mengenai PPH. 36 tahun 2008 tadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau misalnya saya investasi, misalnya saham, gimana ya Ten ya? Saham bisa jadi pilihan sih Bapak Ibu sekalian, boleh-boleh saja. Tapi harus diingat, saham itu adalah untuk orang-orang yang punya ilmu, punya pengalaman, punya informasi yang bagus. Itu penting ya. Karena bagaimanapun memilih saham itu ada ilmunya, ada ketentuannya, ada aturannya, ada perhitungannya gitu ya, dan lain sebagainya. Terkait mengenai saham pun juga saya, istri, bahkan mertua juga senang tuh punya saham Bapak Ibu sekalian, dan saya nggak bisa lampirkan di sini ya. Saham itu punya pajak sebetulnya Bapak Ibu, khususnya untuk sisi dividennya ya. Ketika dapat dividen itu pajaknya kira-kira sekitar 10% untuk dividennya. Dan kemarin saya punya saham untuk Pegas gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu ternyata memberikan dividen. Dividennya karena bulan apa kemarin? Bulan Juni dibayarkannya dividennya. Dividen itu adalah keuntungan atau laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham saat rapat umum pemegang saham tahunan selesai diselenggarakan gitu. Nah, dividen didapatkan, kemudian ada pajak dan segala macam. Jadi saham bisa dilakukan, bisa jadi satu pilihan. Nah, tapi sekali lagi harus ada ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya. Kalau belum pernah sama sekali dipelajari dulu. Kalau belum pernah sama sekali jangan nekat langsung. Kalau belum pernah sama sekali ya pakailah uang-uang sedikit dulu. Jangan semua digunakan walaupun kondisi saham hari ini ada kondisi-kondisi tertentu yang masih bagus juga gitu ya. Dan boleh nggak untuk emergency fund? Jawabannya tidak boleh. Buat saham memang bukan pilihannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Emergency fund tuh cari yang liquid udah. Yang namanya tabungan udah tabungan aja, nggak usah yang lain-lain gitu ya. Tabungan logam mulia sudah dua pilihannya itu sebetulnya. Begitu Mbak Hena. Oke, sangat jelas dan clear sekali ya penjelasan dari Mas Henu. Tidak boleh saham. Dan sebenarnya saham itu juga high return, high risk ya? Ya Mas Henu ya? Betul. Cukup betul, tinggi betul. gitu ya risikonya, dan memang walaupun returnnya tinggi tapi risikonya juga cukup tinggi. Jadi perlu ada pertimbangan juga. Oke, terus ada lagi nih dari Husaini. Untuk mengeluarkan, ini Bapak atau Ibu ya saya belum tahu nih. Untuk mengeluarkan infak 2,5% sebaiknya dilakukan setiap bulan atau setiap tahun saja saat bulan suci Ramadan. Bicara soal saham, pembicara hanya menyinggung saham syariah. Bagaimana dengan saham yang non syariah? Kenapa tidak disinggung? Oke, silakan. Ini perasaannya, Bapak Ibu. Ini perasaan. Perasaan saya Ini nggak mau ngomongin saham syariah loh ya. Perasaan loh ya. Tapi saya nggak tahu. Ternyata emang saya betul ngomong syariah nggak gitu. Dan untuk saham ada yang non rekamannya. syariah gimana? Untuk saham non syariah tuh yang gimana Ten ya? Saham non syariah bisa jadi pilihan juga. Saham non syariah itu apa sih? Ya saham-saham perbankan itu kan non syariah, perbankan konvensional apalagi gitu ya. Saham BBRI, saham BNI, saham BCA dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi pilihan juga nggak? Ya boleh saja. Bisa saja menjadi satu pilihan. Misalnya saham BBRI, saham Bank Rakyat Indonesia. Bisa jadi satu pilihan juga gitu ya. Yang lain-lain juga boleh kok Bapak Ibu sekalian. Yang penting masuk dalam saham liquid 45 Bapak Ibu ya. Jadi dari 500 lebih saham yang perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia gitu ya, udah ribuan ya yang listed di Bursa Efek Indonesia. Pilih yang paling liquid gitu. Ada LQ45, ada
pengelompokan saham-saham yang paling liquid, yang paling sering dibeli, yang harganya bagus, yang sering membagikan dividen dan lain sebagainya gitu. Ya itu juga bisa dipilih gitu ya di saham-saham LQ45 misalnya. Itu bisa jadi satu pilihan Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa ya lagi ya tadi Mbak Hena ya sebelumnya ya? Selain Yang saham mana ya, itu yang syariah zakat, ya. infak 2,5%. Aduh, Nanti ini mesti kalau Ustadz ya yang jelasin gini ya. sebaiknya dilakukan Kalau di bulan suci atau gini. Jadi pertanyaan dilakukan setiap bulan atau hanya setiap tahun saja saat bulan suci Ramadan gitu. Jadi infak 2,5% itu. Atau ya, zakat mungkin ya. sebetulnya sih zakat sih memang Mbak Hena. Iya. Zakat 2,5% itu setiap tahun atau setiap bulan? Jawabannya adalah setiap mendapatkan pendapatan atau income sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia pegawai, income berapa setiap bulannya, itu langsung dipotong untuk zakatnya. Itu yang saya lakukan dulu zaman ketika dulu masih jadi pegawai gitu ya. Dulu awal-awal ketemu Mbak Ena, kayaknya saya masih jadi pegawai dulu. Itu 2,5% zakatnya, itu setiap bulan gitu. Kalau misalnya usaha atau bisnis gitu ya, penerimaan perhitungannya adalah setiap tahun, ya maka dihitungnya adalah setiap tahun, dikeluarkan zakat usahanya adalah setiap tahunnya. Nanti ada bicara mengenai logam mulia, emas, ketika jumlah tertentu di atas 100 gram dan lain-lain, hisapnya dihitung 1 tahun dan segala macam, itu ada aturan main dan segala macam yang lain gitu ya. Saya nggak terlalu mendalami terkait sisi zakatnya. Asal ngomong nanti malah salah saya. Kayaknya mesti ahli agama yang mengetahui mengenai hal ini. Tapi paling nggak, kalau dari sisi zakat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah setiap bulannya, karena mengikuti income-nya. Saya mengevaluasi, yang pertama caranya adalah kita evaluasi ruang dalam diri kita dulu. Iya, itu ya penjelasan saya. Sampai di sini, Mbak Hena gimana? Oke. Dari Mas Pras mungkin ada tambahan. Ini kita sudah hampir habis waktunya. Yang para penanya nih bagaimana? Apakah Mas Pras boleh dibuka, di open mic Mas Pras? Oke, saya udah open. Mungkin ada kendala di sound card-nya ini. Sekarang gimana? Oh iya, saya juga kurang jelas ini mendengar suaranya ya. Cek. Ya, bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kalau nanti tiba-tiba ada pertanyaan, semoga suara saya bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu bisa kirimkan ke teman-teman di KMI gitu ya, atau via grup, atau berteman dengan saya di sosial media, ada pertanyaan dan segala macam, monggo disampaikan gitu Bapak Ibu sekalian. Terkait mengenai materi hari ini, atau terkait mengenai pajak, atau terkait mengenai waris dan lain-lain, monggo silakan gitu. Itu paling ya, Mbak Hena. Ini luar biasa sekali, Mas Denny sudah membuka dan mempersilahkan teman-teman dari yang hadir hari ini dan teman-teman dari Kesehatan Mental Indonesia untuk bertanya secara langsung. Nanti mungkin dengan spelling namanya yang seperti tadi boleh dicek di Google. Saya tadi juga nyari itunya di LinkedIn, Mas. Saya belum sempat komunikasi, tadi sempat mungkin saya menyimpan nomor Mas Denny itu nomor lama. Pas saya Assalamualaikum Mas Denny, yuk saya kasih link Zoom-nya, terus maaf Mbak salah sambung lah, ini gimana? Jadi sepertinya nomor lama gitu. Tadi saya ngelihat di Mas Pras share kontak ke saya, pas saya lihat, oh saya udah masih ada kok nomor Mas Denny, ternyata salah. Jadi saya juga minta maaf ya Mas Denny tidak menghubungi Mas Denny sebelumnya. Oke, jika masih ada lagi dari teman-teman, silakan. Mungkin ada closing statement, Mas Tenu, atau saya simpulkan sedikit tadi menyinggung tentang aset ya. Ketika hidup harta kita disebut aset, tapi ketika kita sudah meninggal harta itu disebut estate, yaitu waris ya. Tadi sedikit Mas Tenu juga sudah singgung, dan memang ini yang kemudian perlu kita kelola ya, yang bisa kita kelola hari ini gitu. Dan kemudian Mas Tenu juga menjelaskan, Mas Pras juga tentang dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang sebenarnya perlu kita miliki gitu. Bahkan dari tadi itu 6 sampai sebelumnya kan 3 sampai 6 bulan ya perlu dimiliki. Nah, sekarang meningkat karena masa pandemi ini dan masa yang serba tidak pasti, kemudian masa-masa yang kita juga nggak tahu ini akan berakhir sampai kapan, dan ini adalah masa-masa yang agak sulit kita kendalikan.
Jadi meningkat jadi 6 sampai 12 bulan gitu ya untuk dana darurat. Ini terima kasih diskusi yang sangat mantap dan berdaging. Dan daging semua ini nggak ada lemaknya Mas Tenu, alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Saya menyapa lagi nih teman-teman yang tadi belum sempat saya sapa. Ada Pak Yunus Putra, Ibu Cut Saraswati, Ibu Eliuni Astuti, Bapak Jailani, Pak Henry, Ibu Awe, Ibu Nela Safitri, Ibu Nuril. Boleh open mic semuanya dan open video. Kita mau foto bersama ya. Kita mau foto bersama. Itu ada Heni Rustiani, itu kembaran saya, Mas Tenu, perkenalkan itu. Oh iya. Kemudian ada Bunda Ugi, ada Ibu Dwi Sinta, dan semuanya. Oke, Bang Riki juga sudah hadir lagi. Alhamdulillah. Malam ini diskusi kita berjalan lancar dan Mas Pras bersedia ditanya gitu ya di luar kelas ini. Alhamdulillah. Jadi boleh. insya Allah teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, sekarang boleh open kamera ya. Yuk kita foto bersama. Sudah siap semuanya? Masih ada yang belum, Bunda Ugi, Bu Eli? Ibu Husaini, Bapak Henry, Ibu Dwi, oke. Ibu, itu Heni malah foto kita nih. Heni yang sekarang mana? Oke, Henry, Ibu Husaini sama Dwi Sinta Wiyati ya, belum open kamera. Kita mau foto bersama. Apalagi kalau ada 1, 2, 3. Ya, senyum termanis. 1, 2, 3. Boleh gaya yang lain? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya dari Indonesia mendoakan semoga selalu dalam keberkahan dalam kebersamaan. Sama-sama Mas Terima kasih banyak Dit. Mas Tenu. Semoga berkah dan semoga menjadi amal baik keluarga, begitu juga dengan Mas Pras dan teman-teman semuanya. Ada Amin. Unus, ada semuanya, Ibu Riani, semuanya terima kasih banyak. Pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Mas Tenu. Saya mohon izin undur diri ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Unus, mana Nida? Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat teman-teman atau melanjutkan aktivitas. Bye. Bang Riki, aku live ya. Ya, Hena, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Oke, thank you Teh Hena. Sama nggak sendiri karena ketahan COVID dan lain sebagainya, jadinya nggak ketemu pengen memberikan secara ini. Mas, Pak, kalau saya evaluasi, saya masih perlu mengontrol energi saya sih supaya tidak terlalu excited atau terlalu cemas gitu. Jadi kadang efeknya dari Mas Riki udah di rumah? yang energi. Udah, ini udah di rumah. Ini kok ada ini suara apa? Gimana suara ini mendingan? Oh, ada suara Teh Hesti lagi ngomong, tadi lagi ngasih advice deh. Ya, Teh Hesti itu
ada klien kali ya. Suara bagus, Mas Pras. Suara saya nih. Suara Mas Riki bagus malam ini. Ya laptop baru, Ya, Mas. Alhamdulillah.